Halo teman-teman, pada video kali ini dari kelompok kami akan membahas mengenai implementasi aplikasi medis online pada masa pandemi kini. Sebelumnya, dari kelompok kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alvin, BM 2041-016, dan anggota kelompok kami yang terdiri dari Ilianto dan Hernando. Pertama, saya akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan. Sejak tahun 2020, negara kita Indonesia sudah dilanda oleh virus corona hingga saat ini. Virus ini sudah merenggut banyak nyawa manusia secara nasional maupun secara global. Hal ini menyadarkan kita manusia bahwa pentingnya untuk menjaga kesehatan kita secara baik serta perlu dilakukannya tindakan pencegahan dan pengobatan ketika kondisi tubuh kita sedang tidak sehat. Medis online merupakan pemanfaatan bidang teknologi yang semakin canggih di zaman ini, yaitu dengan menerapkan semacam klinik online. Dengan medis online ini, pasien yang ingin berkonsultasi ke dokter tidak perlu mengantri lama-lama di klinik maupun rumah sakit. Cukup dengan kuota dan handphone, pasien sudah bisa melakukan konsultasi dengan dokter secara online. Cara ini juga lebih efektif dalam pencegahan virus yang menyebar karena masing-masing pasien yang sakit bisa melakukan konsultasi dengan dokter dari rumah dan tidak perlu pergi ke rumah sakit ataupun klinik yang bisa menyebabkan kerumunan dan mengakibatkan virus menyebar dengan luas. Selanjutnya adalah bab 2 tinjauan pustaka. Five Forces of Competition Model merupakan sebuah model yang diciptakan oleh Michael Porter dengan tujuan untuk menganalisis perkembangan dalam suatu bisnis tertentu. Model bisnis yang diciptakan Michael Porter ini bisa digunakan oleh bisnis apa saja seperti bisnis yang mungkin baru dijalankan ataupun bisnis yang sudah berjalan lama. Model Porter ini dibagi menjadi 5 penjelasan, yaitu yang pertama, bargaining power of buyer. Pada tahap ini, perusahaan lebih terfokus kepada analisis konsumen. Konsumen memiliki peranan besar dalam kegiatan jual beli, namun pada tahap model Porter ini, perusahaan lebih mengarah pada pilihan konsumen terhadap produk yang tersedia. Akan tetapi bisa jadi produk yang tersedia pada perusahaan juga tersedia pada perusahaan lain, sehingga jika perusahaan ingin membuat konsumen menjadi customer setia, mereka harus bisa memiliki kemampuan untuk menciptakan harga yang lebih rendah. Kedua, bargaining power of supplier. Pada bagian ini, hampir sama dengan yang sebelumnya, akan tetapi kali ini yang dianalisis adalah suppliernya. Seberapa tergantung sebuah perusahaan terhadap suppliernya. Pemasok menggunakan harga untuk menciptakan kegiatan tawar-menawar dalam suatu industri. Perusahaan jika ingin mendapatkan harga serendah mungkin dengan kualitas tinggi mungkin, maka mereka akan mendahului para pesaingnya. Ketiga, trade of new entrants. Suatu perusahaan tidak hanya bersaing dengan kompetitor lama. Sejalan dengan perkembangan usaha dari suatu industri, tentunya pemain baru dalam suatu industri tidak akan bisa kita hindari. Masuknya kompetitor baru tentunya akan membuat persaingan suatu industri menjadi semakin kompetitif. Jika suatu perusahaan ingin tetap menjadi yang terdepan, maka mereka harus bekerja semaksimal mungkin untuk membuat produk yang lebih baik. Keempat, trade of substitute product. Pada tahap ini, perusahaan menganalisis kira-kira produk apa yang nantinya bisa jadi merupakan substitusi dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Ketika konsumen menemukan substitusi dari produk yang dihasilkan perusahaan, tentunya profit perusahaan akan menurun karena konsumen sudah tidak lagi tergantung terhadap produk perusahaan. Yang kelima adalah rivalry among existing competitor. Persaingan dalam sebuah industri tentunya sudah menjadi hal biasa bagi perusahaan yang sedang berjalan. Kompetitor yang bersaing dalam industri yang sama menghasilkan produk yang hampir serupa dan menetapkan harga yang menarik perhatian konsumen. Sehingga ketika semakin banyak kompetitor dalam suatu industri, perusahaan akan semakin bekerja keras untuk menciptakan strategi agar bisa memenangkan persaingan dalam industri tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, analisis Five Force Competition Model. Pendekatan analisis eksternal dipadukan dengan model Porter Five Forces untuk mengkaji skenario lingkungan eksternal yang mungkin dihadapi. Analisis ini menggunakan 5 kekuatan yang mempengaruhi kedudukan aplikasi healing di bidang aplikasi medis dalam rangka meningkatkan kemampuan aplikasi healing untuk menangkap peluang positif dan memperoleh keunggulan kompetitif. Berikut ini adalah uraian dari 5 analisis ancaman Porter. Yang pertama, rivalry among existing competitor. Banyak aplikasi-aplikasi medis yang sudah terbentuk terlebih dahulu sebelum pembuatan aplikasi healing ini, sehingga ini akan membuat daya saing dari aplikasi healing itu akan tinggi. Kita bisa memberikan contoh kompetitor dari aplikasi healing ini yang menawarkan layanan-layanannya masing-masing seperti Halodoc.
mana aplikasi ini menawarkan layanan konsultasi virtual secara voice call ataupun video call dan memberikan layanan apotik antar di mana pasien bisa meminta untuk diantarkan obatnya melalui mitra dari Halodoc ini. Kemudian ada SehatQ, di mana dia memberikan fasilitas chat dokter dan booking dokter di mana pasien bisa mengatur untuk memesan kunjungan ke dokter spesialis. Yang kedua, threat of new entrants. Untuk saat ini, aplikasi ini masih bisa terancam oleh aplikasi-aplikasi medis yang baru dikarenakan aplikasi tersebut mungkin akan memiliki fasilitas-fasilitas yang baru sehingga memudahkan pengguna dan akan membuat pengguna tersebut lebih pro ke aplikasi tersebut. Dikarenakan itu, aplikasi healing ini akan terus membuat berbagai inovasi baru, fasilitas dan beragam layanan yang akan memikat para pengguna untuk menggunakan aplikasi healing ini. Yang ketiga, bargaining power of buyers. Bargaining power dari aplikasi healing ini itu berasal dari para atau calon pengguna aplikasi healing, sehingga aplikasi healing ini akan mengalami kesulitan atau mendapatkan tantangan yang berat dikarenakan minimnya pengetahuan calon pengguna terhadap aplikasi healing, sehingga pengguna aplikasi ini tidak terlalu banyak ataupun tidak mencapai target. Yang keempat, threat of substitute service, di mana aplikasi healing ini terancam oleh kompetitor aplikasi medis lainnya, mau yang sudah ada sejak lama ataupun aplikasi medis yang baru berdiri. Ancaman ini dapat muncul dikarenakan faktor-faktor seperti seberapa baik layanan yang diberikan oleh aplikasi lain dan apakah suatu aplikasi itu bisa memenuhi tuntutan para pengguna. Yang kelima, bargaining power of supplier. Pemasok adalah organisasi atau individu yang menyediakan bahan-bahan informasi atau menghasilkan produk dan jasa. Dengan hal ini, dokter dan programmer itu merupakan kekuatan pemasok bagi aplikasi healing. Nah, lanjut ke analisis resources, capabilities, dan core competencies. Untuk resources yang dimiliki oleh aplikasi healing kami ini merupakan tangible asset yang merupakan dokter yang telah kami lakukan kerjasama. Intangible asset yang merupakan hak cipta dari aplikasi healing ini. Kemudian, untuk capabilities dari aplikasi healing ini adalah aplikasi healing ini mampu memberikan layanan seperti konsultasi dokter dengan dokter-dokter yang telah kami percayai untuk membantu pengguna dari aplikasi ini. Lalu lanjut ke core competencies. Aplikasi healing ini adalah pelayanan yang telah diberikan oleh dokter-dokter kami ini yang dapat memberikan jawaban yang memuaskan kepada pengguna dari aplikasi healing. Dan selanjutnya, analisis who, what, dan how. Target pelanggan atau calon pengguna aplikasi healing ini ditujukan atau diputuskan adalah pasien-pasien yang memiliki keluhan kesehatan tetapi tidak memiliki dokter spesialis di daerahnya untuk berkonsultasi. Tim penulis memilih target pelanggan tersebut dikarenakan tim penulis ingin membantu calon pengguna untuk mendapatkan kesempatan berkonsultasi secara langsung walaupun melalui virtual dengan dokter-dokter spesialis untuk membantu meringankan beban calon pengguna ini. Cara kami itu untuk memuaskan kebutuhan calon pengguna kami ini adalah dengan menyediakan media atau perantara untuk melakukan konsultasi dengan dokter yang berhubungan dengan keluhan kesehatan pengguna tersebut. Lanjut ke analisis diversifikasi dari perusahaan jasa yang dirancang. Nah, di sini klasifikasi diversifikasi aplikasi healing ini merupakan tingkatan diversifikasi moderat, di mana hasil pendapatan didapatkan dari aplikasi tersebut akan dibagi dengan dokter-dokter yang terkait ataupun mitra-mitra yang terkait dalam kerjasama tersebut. Jadi bisa dilihat untuk strategi diversifikasi yang digunakan oleh kami itu merupakan strategi joint venture, di mana kita menjadi kerjasama dengan dokter-dokter atau mitra-mitra lain untuk kepentingan bersama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alvin. Berikutnya adalah analisis strategi internasional. Cara entry yang kami pilih itu adalah aliansi strategi. Dengan aliansi strategi ini, dari healing itu akan menanggung resiko yang relatif kecil untuk mencapai tujuannya. Aliansi bisnis strategi yaitu hubungan antar beberapa kelompok dengan tujuan yang sama berlibat beberapa bidang bisnis dan memiliki kerjasama satu sama lain. Ya, sehingga kita bisa tahu yaitu terdiri dari 2 atau lebih perusahaan. Ya, berikutnya itu adalah kooperatif strategi. Nah, kooperatif strategi yang akan kita pilih itu adalah rumah sakit yang ada di luar negeri. Nah, kesepakatan healing dengan rumah sakit yang beraliansi itu adalah
adalah dari aplikasi selalu menyediakan pasien-pasien dari berbagai negara, sementara dari rumah sakit itu perlu melalui dokter di bawahannya itu untuk melakukan konsultasi pasien yang ada pada aplikasi untuk memperoleh keuntungannya sendiri, dan untuk rumah sakit juga akan mendapatkan poin-poinnya. Oke, sehingga kita bisa tahu dari aplikasi ini, untuk aplikasi sendiri itu akan mendapatkan penghasilan, dan dari rumah sakit akan ada nama baiknya sendiri, dan untuk pasien itu akan mendapatkan layanan medis yang lebih baik, dan yang terakhir itu adalah untuk dokter, mereka itu akan mendapatkan penghasilan. Yang berikutnya itu adalah kesimpulan dan saran. Nah, untuk medis internet, yaitu pada masa depannya itu sebenarnya lumayan baik, apalagi pada masa pandemi ini. Nah, kelompok pengguna utama kita itu yaitu anak muda, ataupun orang yang berpendidikan tinggi yang sudah kita paham. Nah, untuk sistem bisnis utama kita itu adalah konsultasi online dan e-commerce medis. Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan layanan medis, tidak ada masalah dengan pasar penyembuhan. Ya, tantangan utama untuk kita itu hanya pembatasan kebijakan nasional. Nah, untuk masa depan healing itu yang perlu kita lakukan itu hanya memanfaatkanlah keunggulan dari healingnya itu sendiri, dan kita itu mempertahankan pengembangan yang komprehensif, ya, dan bekerja sama dengan lebih banyak rumah sakit, ya, dan menambahkan lebih banyak metode konsultasi dan memperkuat tinjauan dokter dan pengawasan obat, ya, dan meningkatkanlah kualitas dan konten layanan, ya, dan yang terakhir itu adalah memperkenalkan lebih banyak sumber daya dan teknologi. Oke, sekian presentasi pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih.